Orangnya sini. Orangnya sini. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Saiful. Salam kenal Pak. Selamat malam Bapak Ibu.
Sambil menunggu yang lain boleh.
lagi. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon untuk menunggu sebentar Bapak Ibu ya, sambil menunggu peserta yang lain masuk ke Zoom kelas kita malam hari ini. Terima kasih.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Kebetulan untuk Master Andri sudah masuk, tapi kita tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu partisipan yang lain untuk masuk ke Zoom kita malam hari ini, yang tentunya pasti akan seru. Kita eh, eh, menunggu preview dari Master Andri Hakim, yaitu tentang hipno keberuntungan. Yang tentunya untuk malam hari ini kita akan dijabarkan hipno keberuntungan itu apa sih, dan manfaat untuk kita itu apa mengenai hipno keberuntungan ini. Baik, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo juga, malam. Malam, Halo Ci. juga, Selamat malam. Hah, Ci? Halo. Halo, Mas. Selamat Ya, malam selamat semua. malam. Nggak ada gambar, Master. Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Suara saya apakah terdengar? Terdengar, Master? Suaranya Alhamdulillah. terdengar, Master, tapi Terdengar. belum ada Alhamdulillah. Iya, gambarnya. bentar ya. Oke. Ntar gambarnya nih ya. Saya setting dulu. Videonya belum dibuka kali, Master. Siap. Oke. Oke. Ya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Selamat malam. Ini ada Bu Naning. Selamat malam. Sehat, Bu Naning. Ada Cak Min. Selamat malam, Di Master. malam-malam. Ya, selamat malam Cak Min. Selamat malam. Ada Pak Saiful Rijal. Salam kenal Pak Saiful Rijal. Ada Pak Samsul, Pak Budiarto. Salam kenal, salam sukses Pak Budiarto. Ada Pak Sutikto. Salam sukses Pak Sutikto. Pak Terima Sahrani. kasih. Banyak rekan-rekan. Pak Parsun, apa kabar Pak Parsun? Ada Pak Budi. Jadi malam ini kita Mas Hakim itu apa? Soundnya itu ya, gaung. Tidak, Master. Hakim tadi. Kita langsung saja mulai, Master. Hakim, coba di-unmute saja di sana, Hakim. Oh, baik. Siap. Oke, jadi ada Pak Dedi. Selamat malam Pak Dedi. Malam, Master. Siap. Malam ini kita coba memprogram keberuntungan ya. Malam, Master. Kayaknya Mas Hakim masih itu ya, soundnya. Iya. Coba minta tolong di-unmute Soundnya saja, kayaknya. Coba di-unmute dulu. Sudah di-unmute dari tadi, Master? Siap. Master Andri, bagaimana kabar, Master? Alhamdulillah sehat. Wah, kemudian kita bersua lagi, Master. Alhamdulillah. Nanti moga-moga bisa main lagi. Siap, Master. Siap. Oke ya, jadi malam ini
Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mulai melakukan yang kita sebut program keberuntungan. Tapi sebelumnya, saya nanti akan ada beberapa story tentang keberuntungan, dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyimpulkan kira-kira malam ini dapat konsep keberuntungan yang terkait dengan apa, gitu ya. Nanti kita akan bahas sama-sama, gitu ya. Dan oke, selamat malam Pak Ferry, salam sukses selalu. Dan harapannya malam ini nanti kita sama-sama mendoakan keberuntungan, gitu ya. Kira-kira setuju ya? Karena keberuntungan tahunya macam-macam. Nah, nanti kita akan bahas 1, 2, 3 kasus, gitu ya. Dan moga-moga malam ini Bapak Ibu sekalian yang bergabung, gitu ya, bisa sama-sama memprogram keberuntungan dan menikmati keberuntungan, apapun itu keberuntungannya. Ya. Dan kira-kira udah siap memprogram keberuntungan? Selamat malam, Dr. Aan, yang luar biasa. Oke ya, jadi sebentar lagi kita mulai untuk membahas terkait dengan keberuntungan. Dan untuk detail dari keberuntungan atau program keberuntungan itu sebenarnya ada di CD audio yang bisa nanti Bapak Ibu sekalian dengarkan. Tapi CD audio ini nanti bagi secara detail mengikuti kelas hipnosis keberuntungan. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Ini banyak yang masih masuk ya, Mas Hakim ya. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, gimana udah pada siap untuk memprogram keberuntungan? Siap, Master. Siap ya. Siap. Materi malam ini simple gitu ya, sederhana, tapi nanti bisa banyak makna gitu ya. Dan uniknya adalah makna itu nanti bisa Bapak Ibu sekalian saripatikan sendiri gitu ya. Kira-kira mau jurusan keberuntungan yang mana nih? Karena keberuntungannya nanti macam-macam gitu ya. Oke, Mas Hakim, kita mulai. Silakan dibuka dulu oleh Mas Hakim. Nanti setelah itu saya akan melanjutkannya. Silakan Mas Hakim untuk waktunya. Terima kasih atas waktunya, Master. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas preview hipno keberuntungan pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas preview hipno keberuntungan pada malam hari ini, yang tentunya akan sangat berdampak luar biasa bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk mempersingkat waktu atau mengefisienkan waktu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita dapatkan, apa yang kita harapkan pada malam hari ini sesuai dengan harapan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Mama hidupin lah ininya lampu. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, seperti kata pepatah, ada yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Dari itu, saya, lalu Muhammad Hakim, biasa dipanggil Hakim, selaku moderator di kelas preview ini dan trainer kita yang sangat luar biasa. Inilah Mr. Andre Hakim. Master Mandri Hakim, SE, MAK,
CAT, CI, IACT, USA. Beliau adalah lisensi instruktur IHC Indonesia. Beliau juga Certified Instruktur IHCT USA. Beliau trainer metodologi tatap muka BNSP atau sering disebut dengan asesor BNSP. Beliau Certified Hypnotherapist CHT. Beliau juga Presiden IHCT Chapter Indonesia. Beliau penulis buku bestseller hipnosis dan hipnoterapi. Dan beliau founder kreatif beliau founder kreatif EFT. Dan beliau juga Ketua Perkumpulan Sinergi Pikir Indonesia atau sering disebut PSPI. Beliau juga Sekretaris Balitbang Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia atau sering disebut PKHI. Beliau adalah IHCT USA Educator of the Year 2021. Dan beliau pada tahun 2021 The Best IHC Trainer dalam kategori Trainer Kreatif Kurikulum Hipnosis. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah kita termasuk orang yang beruntung? Bisa dijawab lewat chatnya, Bapak Ibu. Luar biasa. Yang kedua, apakah kita mampu menarik keberuntungan? Apa? Ulangi. Apakah kita mampu menarik keberuntungan? Bisa dijawab? Ini rata-rata udah jago kayaknya. Luar biasa. Iya, Mas Hakim. Ya, pertanyaan ketiga, Mas. Oke. Apakah keberuntungan adalah fenomena yang misterius? Benarkah? Wise. Rata-rata bilang iya nih. Wah, misterius ya. Misterius ya. Master. Makanya kita mau diskusikan misteri ini malam ini. Gitu ya. Siap. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Apakah keberuntungan bisa dirubah atau bisa ditingkatkan serta dikontrol? Diulangi, bisa diulangi. Pertanyaan keempat. Apakah keberuntungan bisa dirubah atau bisa ditingkatkan serta dikontrol? Wih, luar biasa. Jawabannya bisa. Bisa semua, sangat bisa, Pak. Luar biasa. Alih-alih bawah sadar. Ya, pertanyaan terakhir sebelum kita review untuk hipnotis keberuntungan. Apakah keberuntungan itu seperti keahlian, bisa dipelajari atau bisa dipraktekkan? Luar biasa. Bisa. Baik. Ya semuanya. Itu saja untuk pertanyaan untuk hipno keberuntungan pada malam hari ini, dan lebih jelasnya kita gali dengan masternya. Silakan Master Andre Hakim, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Hakim yang luar biasa. Terima kasih sudah membuka untuk acara kita malam ini, Bapak Ibu sekalian. Dan ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh Mas Hakim. Ini kebetulan namanya sama ya. Saya Andre Hakim.
Yang membukanya adalah Mas Hakim gitu ya. Ini adalah sebuah keberuntungan seperti Bapak Ibu sekalian. Minimal namanya beruntung sama gitu. Hakim versus hakim, Master. Luar biasa, Master. Oke, ada yang mau ditanyakan tadi kayak udah ada beberapa yang raise hand nih ya. Ini belum dimulai udah ada raise hand nih. Oke, kita siapa? Ini kepencet kali ya raise hand-nya ya. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu sekalian. Karena ada yang bilang tidak bisa, ada yang bilang bisa. Ya, kita bahas dulu. Oke, beberapa pertanyaan ini sebenarnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa jawab sesuai dengan keyakinannya masing-masing, pemahamannya masing-masing. Untuk malam ini minimal kita paham bahwa apa sih bentuk-bentuk keberuntungan itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang paling mendasar sebelum kita lanjut ke materi, apa sih keberuntungan itu? Nah, kira-kira apa Bapak Ibu sekalian keberuntungan itu bisa dicet dulu biar sama-sama. Contohnya misalnya keberuntungan adalah saat kita dapat duit. Nah, itu boleh aja bisa dicet Bapak Ibu sekalian. Atau keberuntungan itu misalkan terkait dengan kesehatan. Atau keberuntungan itu terkait dengan sesuatu yang nggak terduga dan lain sebagainya. Bisa dicet Bapak Ibu sekalian untuk apa sih sebenarnya keberuntungan itu. Karena konsep keberuntungan itu sebenarnya adalah konsep yang sangat luas. Kita bilang adalah konsep makro gitu, dari detail-detail yang ada dalam kehidupan. Apa? Anu, Farhan. Oke. Bu Naning, keberuntungan dapat hadiah tidak terduga. Oke. Kemudian mendapatkan sesuatu di luar dugaan. Oke. Mukjizat, oke. Rezeki dihindarkan dari hal yang buruk. Paham banget tentang keberuntungan. Keberuntungan itu terkait dengan sesuatu yang tidak terduga, yang membuat kita senang. Oke. Jadi kalau tidak terduga yang membuat tidak senang artinya nggak beruntung. Oke. Keberuntungan itu ada rezeki yang tidak terduga. Keberuntungan itu saat ada keajaiban, dapat rezeki yang tidak terduga. Oke. Keadaan yang sangat menguntungkan. Selalu mujur setiap waktu. Mantap ya Pak Fadlan. Pak Sutrisno mujur. Keberuntungan adalah hal baik yang kita dapat buat bahagia. Mendapatkan yang diinginkan. Keberuntungan adalah hal yang banyak hal. Contohnya ketemu dengan yang positif dan tidak terduga. Dipermudah segala urusan, sesuatu yang datang sesuai dengan yang kita inginkan. Rata-rata oke ya, semua permasalahan terselesaikan, luar biasa. Bapak Ibu sekalian. Jadi saat Bapak Ibu sekalian menuliskan dan bisa mengartikan keberuntungan ini gitu ya. Menurut saya Bapak Ibu sekalian ada orang yang beruntung. Karena apa? Bapak Ibu sekalian sudah mulai menentukan apa itu keberuntungan versi Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi sekali lagi, saya pengen coba dipilih ide yang tepat untuk menuliskan menurut Bapak Ibu sekalian keberuntungan itu apa. Nah, gitu ya. Jadi bebas, karena apa yang ditulis itu nanti mencerminkan apa sih keberuntungan itu, gitu ya. Mas Hakim bisa minta tolong itu enggak ya? Apa suaranya banyak noise ya? Gimana, Master? Suaranya noise apa banyak ini. Banyak yang bocor apa? Oke, Sudah, Master. Udah. Oke, mendapatkan sesuatu yang tidak terduga membuat senang. Oke. Kemudian ada Pak Dede, Bu Dede atau Pak Dede nih. Keberuntungan adalah sesuatu yang tidak terduga membuat kita senang dan terjadi tiba-tiba. Keberuntungan adalah
mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Oke, Pak Asep, apa kabar? Sesuatu yang sangat menyenangkan. Gitu ya. Nah, sekarang kira-kira, Bapak Ibu sekalian, konkretnya keberuntungan apa sih? Contohnya misalkan keberuntungan saat kita titik-titik gitu. Ada nggak konkretnya apa gitu ya? Nah, kayak contohnya ya, keberuntungan dikelilingi orang yang baik, gitu ya. Mendapat sesuatu yang positif, gitu ya. Oke, mendapat sesuatu impian, menyenangkan. Hasil yang didapat berlebih, sesuatu yang positif berpihak pada diri kita. Beruntung adalah kebahagiaan yang hadir di saat yang tepat. Rata-rata udah oke lah menurut saya Bapak Ibu sekalian. Jadi mindset tentang keberuntungan ini sudah dijabarkan oleh Bapak Ibu sekalian di chat ini. Terima kasih. Oh, Bu Dawin. Selamat malam Bu Dawin. Wah, Master Henry. Merasa bersyukur dengan sesuatu. Oke. Kita lanjut ya Bapak sekalian. Apa sih sebenarnya keberuntungan itu? Dan sebenarnya keberuntungan itu kalau di kamus bahasa Indonesia apa gitu ya. Kita lihat dulu Bapak sekalian. Oke. Keberuntungan menurut kamus KBBI gitu ya. Itu asal katanya dari untung gitu ya. Yaitu nasib atau kemujuran gitu ya. Atau sebuah keadaan yang beruntung. Atau istilah sederhananya namanya keberhasilan gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas satu persatu keberuntungan dan kehidupan seseorang. Apakah keberuntungan itu bisa berkait dengan kehidupan seseorang? Pertanyaannya ada beberapa ya, Bapak sekalian. Apakah keberuntungan memiliki peran yang besar dalam kehidupan seseorang? Jadi kalau misalkan kita beruntung, apakah hidup kita menjadi lebih baik? Nah, pertanyaan seperti itu. Kira-kira setuju nggak, Bapak sekalian? Jadi kalau kita beruntung, hidup kita lebih baik. Gitu ya. Nanti kita akan diskusi terkait dengan story ya, cerita. Gitu. Oke, setuju ya. Jadi ada yang setuju, ada yang nggak setuju nggak nih? Apakah keberuntungan itu memiliki peran yang besar dalam kehidupan seseorang? Jadi kalau misalkan kita beruntung, hidup kita ya lumayan lebih enak, lebih baik, lebih nyaman, lebih damai, dan lain sebagainya. Oke, ini rata-rata setuju ya, Bapak sekalian ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian, apa saja sih perbedaan orang yang beruntung sama orang yang nggak beruntung? Jadi kalau saya ada beberapa klien ya, Bapak sekalian. Banyak yang datang mengeluh ini itu, namanya juga klien ya, pasti ada keluhan, datang dengan berbagai macam masalah. Nah, terkadang saat kita jadi hipnoterapis, klien datang kepada kita, ini masalahnya nggak cuma satu, masalahnya berentet, jadi ada masalah 1 sampai 10. Nah, hanya saja sebagai seorang hipnoterapis kita harus menentukan prioritas permasalahan mana saja yang perlu diberesin. Nah, saat orang datang kepada hipnoterapis, maka otomatis kan masalahnya akan diungkapkan banyak sekali. Nah, saat mengungkapkan banyak masalah itu, nah ini kita bisa menyimpulkan bahwa bisa jadi hidupnya kurang beruntung gitu ya. Karena banyak sekali masalahnya kadang-kadang. Saya baru dapat klien baru ya, baru 2 hari yang lalu, klien datang satu, suami sakit. Kemudian yang kedua, adiknya, kakeknya setelah itu suaminya masih sakit. Dan itu terus gitu ya. Nah, sebagai seorang hipnoterapis otomatis kita tidak bisa mengatakan bahwa atau tidak bisa menjudgment atau melabelkan bahwa klien kita adalah orang yang tidak beruntung. Oke. Mungkin kita lebih baik mengatakan klien kita belum beruntung nih. Nah, tugas seorang hipnoterapis salah satunya adalah membuat klien kita beruntung. Kira-kira seperti itu ya. Atau membuat dirinya berubah dari sesuatu yang bermasalah menjadi sebuah peluang atau bahkan sesuatu yang bisa lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan ketiga adalah apakah orang yang beruntung itu memiliki
kejadian yang positif dibandingkan orang yang tidak beruntung? Atau hanya sudut pandang atau persepsinya saja? Nah, sekali lagi ya, ini pertanyaannya seru nih. Apakah orang yang beruntung itu memiliki kejadian-kejadian yang positif semua, gitu ya, dibandingkan orang yang nggak beruntung? Atau sebenarnya kejadiannya biasa-biasa saja, tapi dilihat dari sudut pandang atau persepsinya saja. Kira-kira yang mana nih, Bapak sekalian, untuk pertanyaan ketiga? Apakah orang yang beruntung itu udah pasti semuanya positif, bagus semua? Atau orang beruntung sebenarnya hidupnya ya sama aja gitu ya. Cuma orang beruntung tuh bisa menikmati tentang kehidupannya. Nah, kira-kira yang mana nih, Bapak sekalian? Sudut pandang, persepsinya saja. Oke, terima kasih. Wah, ini rata-rata udah oke ya. Udah mulai punya pemahaman ya. Jadi ada jawaban rata persepsi. Yang kedua ya, persepsi. Oke, menurut sudut pandangnya. Oke, gitu ya. Nah, saya tunggu dulu nih jawabannya nih. Kalau sama-sama sudah memahami bahwa sebenarnya orang beruntung itu adalah bagaimana kita menciptakan persepsi beruntung, maka saya mau cerita dengan cerita yang seru-seru nih. Ya, ada 3 orang yang dianggap paling beruntung sedunia. Itu dari beberapa artikel. Ini saya rangkum gitu ya. 3 gitu. 3 dulu gini ya. Untuk preview ini 3 dulu ya. Nanti kita bahas di kelas itu ada 5 sampai 6 orang yang hidupnya beruntung. Tapi kita akan mengulas beberapa orang yang beruntung ini. Nanti Bapak Ibu sekalian tugasnya adalah menyimpulkan dengan pemikiran Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, Pak Dedi, terima kasih. Jadi nggak semua orang beruntung itu punya kejadian yang positif. Orang beruntung pun ada juga kejadian yang negatif juga. Oke, kita lanjut ya, Bapak sekalian. Kira-kira, gitu ya. Kira-kira untuk ceritanya seperti apa yang kita sebut sebagai orang beruntung sedunia ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa ke Wikipedia untuk mencari orang yang beruntung ini gitu ya. Nah, ini ceritanya Bapak sekalian. Ada namanya Ibu Lena, gitu ya. Jadi beliau itu kehilangan cincin kawin, ya. Saat dia sedang memanggang ya sesuatu, ya masak lah ya di rumahnya di Swedia. Itu tahun 1995. Dan dia sudah mencari cincin kawinnya yang hilang itu, ya. Dan dia menganggap cincinnya tuh hilangnya di lantai. Dia cari lantai, bahkan dia membongkar-bongkar lantainya gitu, dan nggak pernah ketemu sampai kapanpun, ya. Dan dia bilang dirilis sama surat kabar gitu, dia bilang nggak ketemu. Tapi, nah ini ada tapinya, di bulan Oktober, ya 16 tahun kemudian, ketika Lena manen tanaman terakhir, ya, jadi ceritanya ada wortel, kan wortelnya gede-gede nih. Ada satu wortel yang kecil, gitu, yang kecil. Nah, waktu dia panen, dia menemukan cincinnya di situ. Nah, itu uniknya ya. Yang sudah hilang 16 tahun yang lalu, hilangnya di dapur, tapi ketemunya di kebun di wortel yang kecil, ya. Dan kenapa dia bisa, pertanyaannya kenapa wortel itu mau dia ambil gitu ya? Itulah keberuntungannya dia. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian, apakah Bu Lena ini beruntung atau biasa aja? Oke, silakan dijawab Bapak Ibu sekalian. Ini orang beruntung atau gitu? Ya, jadi dia sudah memasrahkan sesuatu yang ya sudah, kalau udah hilang ya udah. Tapi dia sudah benar-benar mencari benar-benar di lantai rumahnya, dan dia yakin jatuh gitu ya. Tapi di saat yang udah 16 tahun, bayangkan udah 16 tahun, tiba-tiba ketemu gitu ya. Kayak beruntung ya. Nah, ini yang kita sebut keberuntungan. Jadi saya mau tanya ke Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu kalau ceritanya begini, apa sih keberuntungan itu gitu ya?
Oke, menurut Bapak Ibu sekalian, kalau ceritanya gini, apa sih sebenarnya keberuntungan itu? Ini dari cerita yang ini ya. Apakah jadi kita bisa ambil kesimpulan nanti ya. Misalkan beruntung itu di saat kita sudah memasrahkan, maka keberuntungan itu hadir, misalkan seperti itu. Atau misalkan keberuntungan itu adalah sesuatu yang tetap kita harapkan dan kita terus berusaha, tapi nanti jalannya kita nggak tahu, atau seperti itu. Ya. Mendapatkan beruntung dapat ketemu cincin, oke. Mendapat sesuatu yang tidak terduga, oke ya. Jadi keberuntungan adalah suatu misteri yang bisa kita program, gitu ya. Bersyukur, sesuatu yang sudah kita anggap nggak ada, mendapat sesuatu yang tidak terduga. Keberuntungan di saat ikhtiar sudah maksimal, oke. Sesuatu yang tidak terpikirkan hadir dengan sendirinya. Oke ya, udah dapat ya konsepnya ya. Jadi uniknya, yang sudah 16 tahun hilang, itu bisa ketemu dan ditemukannya uniknya di wortel. Ya, ini unik sekali ceritanya. Jadi kalau ditilik-tilik gitu ya Bapak sekalian, ini kalau cerita-ceritanya kemungkinan gitu waktu bulanannya di interview gitu ya. Kira-kira kok bisa di wortel gitu ya. Ini ajaib banget gitu. Nah, setelah dipikir-pikir waktu dia masak ya, cincinnya jatuh ke tong sampah gitu ya. Tong sampahnya kebetulan karena masaknya adalah yang organik gitu ya, maka otomatis sampah yang organiknya itu dijadikan kompos. Nah, jadi komposnya itu untuk berkebun di kebun rumahnya dia. Nah, kebetulan ya mungkin sudah ada di lahan tanah itu bertahun-tahun gitu ya. Dan kebetulan pas panen 16 tahun kemudian baru ketemu gitu ya. Itu luar biasa sekali. Gitu ya. Oke. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ada sesuatu benda yang hilang gitu ya. Ya kuncinya adalah kalau udah diubek-ubek nggak ketemu, ya sudah kita pasrahkan, nanti bisa ketemu atau digantikan sama yang lain. Kira-kira gitu ya. Nah, itu adalah konsep keberuntungan. Oke, kita lanjut ke cerita keberuntungan yang kedua. Ini kira-kira masih semangat Bapak Ibu sekalian atau udah mulai lemes? Masih semangat ya? Moga-moga masih semangat Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke masih semangat ya? Bener ya, masih semangat ya? Oke. Kita lanjut ke kisah keberuntungan yang kedua, dan ini mungkin agak berbeda dengan kisahnya Bu Lena nih. Siap, lanjut ya. Oke. Nah, namanya Pak Tsunomi Yamaguchi. Beliau udah meninggal ya. Meninggalnya di tahun 2010. Ya. Beliau adalah seorang korban yang selamat dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki saat Perang Dunia Kedua. Gitu ya. Jadi saat beliau dinobatkan juga gitu ya sebagai resmi sebagai orang yang masih hidup gitu ya saat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki gitu ya. Dan dia ya masih ibarat terluka gitu ya, tapi masih bisa recovery banget gitu ya. Jadi beliau termasuk orang yang beruntung atau tidak nih Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi beliau ada orang yang ada bencana yang sangat besar gitu ya, kita sebut bencana besar, tapi masih bisa selamat. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah Pak Yamaguchi ini orang yang beruntung? Nah, silakan di chat Bapak sekalian. Untung sekali ya. Oke, Bu Naning, orang yang beruntung ya. Oke. Nah, keajaiban. Oke, ya. Beruntung, keajaiban. Pak Arsun ya, beruntung gitu ya.
Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa di browsing gitu ya. Kira-kira Pak Yamaguchi ini kenapa dia bisa selamat gitu. Waktu di interview, beliau juga nggak ngerti kok bisa selamat gitu ya. Oke, Pak Dedi. Orang yang beruntung dalam kejadian negatif. Oke, beruntung masih bisa selamat. Tidak beruntung di tempat pengeboman. Oke, nah ini udah mulai unik nih ya, Pak Dwi ya. Sebenarnya nggak beruntung, karena apa? Di tempat lokasi yang dimana bom atom itu diledakkan. Oke, itu kan artinya termasuk yang nggak beruntung. Tapi beruntungnya selamat, gitu ya. Nah, ini sudah ini ya, konsepnya sudah dapat. Oke, makasih Pak Dwi ya. Baik, ini untuk Pak Yamaguchi ya, di mana beliau selamat dari sebuah bencana yang besar. Ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, ini yang beruntungnya unik ya, kita nanti akan lihat lagi ceritanya, dan ini unik banget, ceritanya sampai happy ending. Ini uniknya ya. Kita lihat, ini mungkin terunik, makanya kita ambil di Wikipedia. Dari Wikipedia. Namanya Franco Selak. Ya. Pertama, pengalaman hampir mati itu dimulai di Januari 1962 ketika dia naik kereta melalui Ngarai yang dingin dan hujan, ingat dingin dan hujan, dan kereta terbang dari rel jatuh ke sungai. Beliau selamat, gitu ya. Kemudian beliau selamat, sementara 17 penumpang lainnya tenggelam. Dan Pak Selak ini mengalami patah lengan dan hipotermia, tapi selamat, gitu ya. Oke, di tahun berikutnya, selama perjalanan pesawat pertama dan satu-satunya, ia tertiup keluar dari pintu pesawat yang tidak berfungsi dan mendarat di tumpukan jerami. Tapi pesawat itu jatuh, menewaskan 19 orang karena dia keluar sendirian gitu, terbang kepental gitu ya. Maka dia satu-satunya orang yang selamat dari 19 yang lainnya meninggal dunia. Dia terselamatkan lagi. 3 tahun setelah itu, tahun 1966, ya, dia naik bus, tergelincir di jalan ke sungai, menenggelamkan 4 penumpang. Pak Selak ini bisa berenang, walaupun ada luka memar. Selamat juga. Di tahun 1970, mobilnya terbakar. Waktu dia mengemudi dan berhasil melarikan diri sebelum tangki bahan bakar mobilnya meledak. Selamat lagi, Bapak Ibu sekalian. 1973, 3 tahun kemudian dari 1970, ada insiden lagi, gitu ya. Mesin mobilnya disiram dengan minyak panas dari pom bensin bahan bakar yang tidak berfungsi. Jadi ini ada fungsi, menyebabkan api meledak ya melalui ventilasi udara. Dan rambut Pak Selak tuh benar-benar kesamber, gitu ya. Dan tapi Pak Selaknya tidak dinyatakan luka-luka. Gitu ya. Oke, selamat lagi. Kemudian tahun 1995, ini jadi hidupnya Pak Selak kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian nih ya, sering kecelakaan. Ya, tiba-tiba ditabrak 1995. Kemudian setahun kemudian dia menghindari truk PBB di gunung, gitu ya, dan selamat lagi lah, intinya seperti itu. Nah, uniknya di tahun 73 dia menang lotre, ya, sekitar berapa tuh, 900.000 pound sterling. Itu pokoknya sangat besar, gitu ya. Dan dia juga menikah 5 kali. Nah, gitu. Oke, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, Franco Selak itu orang yang beruntung atau enggak? Nah, ini persepsi Bapak Ibu sekalian, bebas. Ya.
Jadi selama hidupnya penuh dengan bencana, tapi dia selamat, dan di akhir hidupnya dia tiba-tiba dapat lotre, ya, dan dia dapat keberuntungan nggak terduga di usia 70-an. Silakan, boleh komentar beruntung atau menderita dalam keberuntungan. Oke. Oh, masih banyak yang beruntung nih ya, komen beruntung. Oke. Ya, jadi saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Franco Selak termasuk yang beruntung atau enggak? Selalu beruntung dalam setiap musibah. Oke. Pertama, beruntung yang kemudian mujur ya. beruntung selamat dari semua bencana. Pak Ishak orang yang selalu beruntung dalam banyak penderitaan. Selalu mengambil hikmah positif dari kejadian yang dalamnya. Pak Dedi ya, belum saatnya mati memang ya. Tapi terakhirnya beruntung nggak nih Pak Dedi ini? Endingnya tuh dapat lotre loh di terakhirnya. Oh ya, ya. Jadi Pak Franco Selak adalah bukti kebesaran Tuhan ya. Walaupun udah berkali-kali kena bencana masih selamat dan bahkan hidupnya happy ending kan gitu ya. Karena dapat rezeki nomplok gitu katanya. Ya paling beruntung. Oke. Keberuntungan melalui proses. Oke. Tuh Bu Idayun. Jadi Bapak sekalian, malam ini kita sama-sama punya mindset ya. Kira-kira keberuntungan yang kita bisa bangun di malam ini seperti apa dulu, baru nanti kita sama-sama melakukan afirmasi keberuntungan, gitu ya. Oke, beruntung dari sekian banyak kesengsaraan masih bisa menikah 5 kalinya. Oke, ya Pak Franky gitu ya. Jadi Pak Franky gimana? Mau kalah sama Pak Franco Selak nggak tuh untuk masalah 5 kalinya? Oke, Bapak Ibu sekalian, kita coba simpulkan untuk malam ini, ya. Dari ketiga orang-orang yang beruntung di dunia ini, ya, kita bisa simpulkan sebentar lagi, Bapak sekalian. Yang pertama, apakah orang beruntung itu lebih hebat daripada orang yang tidak beruntung? Ya, nanti kita bahas pertama. Kita lihat ya. Orang yang beruntung itu sebenarnya tidak dapat memprediksi permainan keberuntungannya. Misalkan kalau dia ikut undian atau dia ikut lotre atau dia ikut apapun gitu ya. Sebenarnya dia tidak bisa memprediksi apapun. Jadi orang beruntung itu dia nggak lebih bagus daripada yang tidak beruntung. Artinya orang beruntung itu dia nggak pinter untuk keberuntungan. Ya udah, dia nikmati aja keberuntungan itu. Ya, itu rahasia yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang beruntung itu tidak memiliki IQ yang lebih tinggi daripada orang yang tidak beruntung. Artinya orang beruntung itu ya sama aja, rata-rata, orang yang rata-rata. Jadi bukan masalah lebih pintar atau punya IQ yang lebih bagus. Dan ini kuncinya Bapak Ibu sekalian, keberuntungan adalah keyakinan seseorang bahwa dirinya beruntung. Ya, bukan dikarenakan ia punya jimat atau punya benda yang sesuatu yang mistis sehingga ia menjadi beruntung. Jadi kalau kita bayangkan Pak Selak tadi gitu ya, kena bencana berkali-kali dan dia selamat, dia punya mindset bahwa kalaupun ada bencana, saya selamat. Saya adalah orang yang paling beruntung. Dan itu bisa berulang-ulang dan selamat terus. Karena apa? Mindset-nya sudah tertanam di kejadian yang pertama. Gitu ya. Jadi ada orang yang selamat dari sebuah kejadian dan mindset-nya takut kejadian lagi, maka timbullah trauma. Gitu ya. Nah, Pak Selak bukan tipe yang traumatik. Jadi beliau tipenya yang memahami bahwa kejadian kecelakaan dan sebagainya itu nggak bisa terprediksi oleh dirinya, tapi yang bisa
dia nikmati adalah rasa syukur karena dia masih bisa hidup atau selamat. Dan itu berulang terus. Nah, ini kita sebut sebagai pola, gitu ya, pola pikir. Nah, nanti kita akan bahas pola pikir ini hari Sabtu dan Minggu bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kelas keberuntungan, hipnosis keberuntungan. Dan di CD audionya ini memang saya coba desain, dan itu juga saya dengarkan terus gitu ya. Saya coba desain bahwa pola-pola keberuntungan itu memang harus dilatih gitu ya. Jangan sampai ada sebuah kejadian nanti kita tiba-tiba bilang kepada diri kita bahwa wah, dasarnya sial nih. Maka itu akan tertanam menjadi sebuah kesialan gitu ya. Oke. Jadi sekarang Pak Parsun, sebelum terjadi takdir, siapkan hati untuk menerima yang cocok dengan yang diinginkan dan tidak diinginkan hati. Oke, cocok. Nah, sekarang Bapak sekalian, nah ini gongnya ya, gongnya. Ini saya mau ada pertanyaan yang simple ya, nanti Bapak Ibu sekalian tolong dijawab. Gimana? Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Bentar lagi kita akan akhiri untuk malam ini, tapi sebelumnya gimana, masih semangat ya? Saya ada pertanyaan. Masih ya? Saya ada pertanyaan dan ini harus jujur dijawab ya. Jujur jawab. Dan semakin dan ini bisa membentuk konsep keberuntungan nanti kapanpun dan dimanapun ya. Pertanyaan sederhana dan moga-moga pertanyaan ini bisa membuat Bapak Ibu sekalian lebih beruntung daripada sebelumnya. Kalau merasa hidupnya sial, sekarang sudah paham kan bahwa kesialan pun gitu ya, kesialan itu kan artinya kena bencana, selamat, dan kena bencana lagi, selamat lagi, itu bisa menjadi sebuah keberuntungan. Nah sekarang pertanyaannya, ya silakan dijawab Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sekalian termasuk orang yang beruntung? Nah, anggap aja 1 sampai 5 itu beruntung. Tapi ada beruntung level 1, ada beruntung sampai level 5 gitu ya. Kalau udah level 5 itu artinya merasa dirinya saya orang beruntung. Cirinya apa? Ada pertanyaan kira-kira kalau mati ilmu sendiri. Nah, saya menjadi sosok si itu atau si dia, atau saya mau jadi diri saya. Ya, tentunya dengan semangat yang baru. Nah, gitu ya. Oke, wah, inilah ini 5. Wah, mantap. Oke ya. Saya suka nih. Pak Sutikto 5. Pak Ishak 5. Pak Dedi 5. Wah, oke. Wah, luar biasa. Ini rata-rata 5. Pak Frengi 4 tambah senyum ya. Jadi 5 juga tuh Pak Frengi. Bu Ida 5. Bu Yunia 4. Nah, 4 tinggal tambah 1 lagi ya. Wah, level 5. Pak Dr. An. Wah. Bu Yofi 5. Pak Agus 5. Cak Min 5. Oke, ini rata-rata 5, luar biasa nih. Ya. Oke, Bapak sekalian, saya pengen bagi yang jawab 4 atau 5, pastikan sekarang saya pengen Bapak Ibu sekalian mengingat satu kejadian yang menurut Bapak Ibu sekalian beruntung. Itu dulu ya. Baru setelah ini kita ada yang kita sebut afirmasi instal keberuntungan. Gitu ya. Tapi pastikan ada satu kejadian yang mungkin orang lain tidak bisa menikmati seberuntungnya kita. Ya, ingat satu kejadian yang orang lain mungkin nggak bisa menikmati seberuntungnya kita. Gitu ya. Ingat-ingat kejadiannya. Bagi yang sudah memutuskan 5 tadi, ingat-ingat sebuah kejadian yang kira-kira membuat Bapak Ibu sekalian beruntung. Bahkan keberuntungannya itu tidak bisa dinikmati oleh orang lain karena hanya kita yang bisa menikmati keberuntungan itu atau merasakan kita ini benar-benar beruntung. Ya, ingat-ingat kejadiannya. Satu kejadian aja, satu kejadian. Oke. Kalau sudah, kita siap-siap untuk menggunakan yang kita sebut 7 afirmasi instal keberuntungan. Kalau di kelas itu nanti 7, kalau sekarang 1 gitu ya, 1 dulu ya, Bapak sekalian. Oke. Ingat, diulangi setiap hari, dibayangkan yakin.
Dan itu diingat-ingat Bapak sekalian. Kejadian keberuntungan itu diingat-ingat. Ingat ya, keberuntungan itu kita menikmati keberuntungan yang orang lain mungkin belum bisa menikmati keberuntungan itu. Gitu ya. Prestasi atau dapat rezeki atau sembuh dari sakit atau diberikan kesehatan nggak pernah sakit ya. Atau sampai detik ini Bapak sekalian nggak pernah yang ngerasain diinfus di rumah sakit, misalkan seperti itu. Itu adalah sebuah keberuntungan yang mungkin orang lain belum bisa memperolehnya, ya. Atau misalkan dapat menikmati sebuah perjalanan, gitu ya, baik itu perjalanan secara fisik maupun spiritual dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, kalau sudah punya kejadian, gimana? Sudah dapat Bapak Ibu sekalian? Udah keinget? Oke, siap Bu Lili. Ya, jadi malam ini Bu Lili bisa menerka materi keberuntungan, gitu ya. Nah, setelah ini kita sama-sama install keberuntungan, dan keberuntungan itu sederhana. Dari yang hadir malam ini, ya, dari yang hadir malam ini kita bisa saling mendoakan. Jadi ada berapa 101 yang hadir malam ini, kita bisa saling mendoakan ke 100 orang ini, maka niscaya yang 100 juga saling mendoakan keberuntungan itu nanti menjadi tabungan kita. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Oke, udah siap Bapak Ibu sekalian? Kita sama-sama install keberuntungan, gitu ya. Kalimatnya sederhana. Persiapkan tangan kita, tempelkan di daerah dada kiri, di daerah jantung, ya. Kemudian rasakan sekarang, atur nafas, rasakan tangan kita, bagaimana tangan kita terasa hangat dulu. Bagi yang sudah terasa hangat, ya, baru kita bisa mengingat kejadian keberuntungan itu dulu, ya. Mengingat kejadian keberuntungan, kemudian sebentar lagi kita sama-sama mengatakan keberuntungan itu. Boleh dalam hati atau berbisik, gitu ya, nggak usah kenceng-kenceng ya. Kalau kenceng-kenceng nanti malah nggak dapet feel-nya, nggak dapet rasanya, gitu ya. Oke, gimana, udah siap? Udah ya? Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Yes. Di malam ini kita bagi afirmasi keberuntungan kita bagi dua. Pertama primary, yang utama. Yang kedua yang supporting. Nah, supporting kita bagi jadi 7. Nanti ada 7 kita sebut 7 kunci. Tapi ini adalah pintu pembukanya. Jadi malam ini kita bahas pintu pembukanya. Nanti Sabtu dan Minggu kita bahas 7 kuncinya, gitu ya. Oke, kita sama-sama Bapak Ibu sekalian. Sederhana kata-katanya. Setiap hari dalam segala hal keberuntungan selalu bersama saya. Itu aja, ya. Jadi bayangkan, kita picu dulu kejadiannya yang pernah kita alami dan itu kita anggap keberuntungan bagi kita, gitu ya. Kemudian kalau sudah dibayangkan, tempelkan tangan, kita connect ke jantung. Kenapa ke jantung? Karena jantung adalah organ yang paling pertama hadir dalam diri kita. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ada janin, ya, janin, bayi, anak kita, itu adalah organ yang paling pertama adalah jantung. Itu yang menentukan ini hidup atau nggak hidup, itu jantung. Makanya jantung kan tempel, ya. Kemudian kita bayangkan kejadian yang menurut kita beruntung, kemudian kita katakan dalam hati atau berbisik. Kita sama-sama, ya, katakan dalam hati, setiap hari dalam segala hal keberuntungan selalu bersama saya. Oke. Dan sekarang bisa ditambahkan bersama orang yang hadir di Zoom ini, mereka semua dalam keadaan beruntung, gitu ya. Jadi kita sekarang sama-sama melakukan sinergi dengan peserta yang hadir di Zoom ini, gitu ya. Ya, sama-sama ya Bapak sekalian ya. Senyum. Ingat ya, senyum, bayangkan kejadiannya, kemudian tempelkan tangannya sampai terasa hangat, ya, sampai terasa hangat, bayangkan kejadiannya lagi, kemudian katakan setiap hari dalam segala hal keberuntungan selalu bersama saya. Dan diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Setiap hari
dalam segala hal keberuntungan selalu bersama saya. Kemudian dihafalkan Bapak Ibu sekalian. Tutup matanya, dihafalkan. Ya. Setiap hari dalam segala hal keberuntungan selalu bersama saya. Sambil dibayangkan lagi peristiwa keberuntungan menurut versi dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Diulang-ulang. Ya. Setiap hari dalam segala hal keberuntungan selalu bersama saya. Bagi yang tangannya jadi lebih hangat, ya artinya kita menjadi lebih peka gitu ya. Jadi kita benar-benar merasakan keberuntungan ada di diri kita, gitu ya. Dan jangan lupa tersenyum, gitu ya. Oke. Bapak sekalian, kira-kira ada yang merasa tiba-tiba tangannya jadi lebih hangat gitu ya, atau merasa panas gitu ya, lebih hangat, silakan di chat. Jadi kok tiba-tiba jadi lebih hangat ya. Itu sangat hangat Bu Idayu. Oke, artinya Bu Idayu benar-benar menjiwai ya, konsepnya menjiwai gitu ya. Bagi yang lebih hangat benar-benar menjiwai. Konsep menjiwai ini sebenarnya adalah salah satu bentuk bagaimana kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar kita. Jadi ya, salah satu teknik komunikasi dengan pikiran bawah sadar adalah fokus. Saat Bapak Ibu sekalian fokus, maka otomatis terjadi komunikasi secara internal. Ya, jadi indikator adalah hangat. Saat hangat, kita mengucapkan itu terjadi komunikasi internal dengan si bawah sadar. Artinya apa? Sugestinya masuk gitu ya. Kalau diulang-ulang, sering-sering masuk. Artinya apa? Nanti si bawah sadar akan bervibrasi dengan pikiran sadar kita dan bervibrasi dengan lingkungan sekitar kita. Oke, mantap nih. Ya, tangan dada hangat, lebih hangat. Oke. Ada yang, tambah ngantuk. Mungkin udah malam ya, Cak Min ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, terima kasih atas atensinya untuk malam ini, gitu ya. Dan saya akan di kelas Sabtu Minggu besok ini sebenarnya ada 5 tips meningkatkan keberuntungan, gitu ya. Salah satunya ya kita bahas, gitu ya. Tips meningkatkan keberuntungan Anda, ya. 1. Semakin banyak pengetahuan, itu semakin tinggi keberuntungan seseorang. Jadi banyak orang yang dapat peluang karena apa? Dia banyak pengetahuan. Ya, banyak pengetahuan, bahkan dia sangat expert di pengetahuan itu. Pas kebetulan ada peluang, di situ ada jalannya. Jadi orang yang beruntung. Kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi semakin banyak hal yang kita tahu, kita melakukannya, pas ada peluang, oke, jadinya beruntung. Semakin baik Anda tahu bagaimana melakukannya, dan semakin beruntung kita berhubungan dengan hal tersebut. Jadi semakin banyak pengetahuan, sebenarnya kita bisa menjadi semakin beruntung. Jadi banyak orang dulu anak petani gitu ya, anak yang lahir di desa terpencil dengan sekolah gitu ya, kemudian beliau bisa jadi orang yang sukses. Itu karena apa? Karena pengetahuan. Jadi beruntung karena semakin banyak pengetahuan. Bisa, itu adalah tips yang pertama, gitu ya Bapak sekalian. Jadi salah satu senator Romawi itu saat di abad pertama Masehi mengatakan bahwa keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi kita sekarang tuh mempersiapkan diri Bapak sekalian, masalah nanti keberuntungan nanti dia akan datang dengan sendirinya. Oke Bapak sekalian, mungkin itu untuk malam ini terkait dengan bagaimana keberuntungan, dan nanti selamat bergabung nanti bagi yang sudah take action di kelas hipnosis keberuntungan hari Sabtu dan Minggu 27-28 November 2021, dan Bapak sekalian dapat bonus CD audio program keberuntungan yang bisa didengarkan pasca pelatihan, dan itu
didesain bagaimana kita merubah pola-pola dari pikiran bawah sadar kita agar yang beruntung jadi tambah beruntung, yang merasa sial sudah bisa merubah mindset-nya jadi orang yang beruntung. Oke, saya akhiri dengan kata-kata positif untuk malam ini, Bapak sekalian. Jika ingin disembuhkan, maka sembuhkanlah. Jika kamu ingin dimakmurkan, maka makmurkanlah. Dan jika Anda ingin dicintai, maka cintailah. Kira-kira seperti itu, Bapak sekalian. Pak Franky tanya audio brainless master atau semacam podcast. Kombinasi ya. Jadi nanti ada audionya, ada suaranya, dimasukkan gelombang alfa, halus sekali, kemudian kasih musik, dan ada kata-kata sugesti. Kurang lebih seperti itu ya Pak Franky. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian untuk atensinya malam ini telah bergabung di kelas keberuntungan preview, gitu ya. Sampai jumpa di kelas hipno keberuntungan hari Sabtu dan Minggu, Bapak sekalian. Dan bagi yang berminat, silakan untuk bisa menghubungi admin dari IAC. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Mas Hakim untuk waktunya saya kembalikan ke Mas Hakim. Silakan. Terima kasih Master Andri. Sama-sama Pak. Luar biasa untuk Sukses selalu. review hipnotis peruntungan malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Kita lihat ini semangatnya luar biasa sekali, Master. Mantap. Demikian sekilas untuk tentang materi hipno keberuntungan pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti atau yang ingin mendaftarkan diri pada kelas hipno keberuntungan, bisa langsung menghubungi admin dari Indonesian Hypnosis Center. Baik, Bapak, Ibu mohon izin untuk foto bersama agar ada jadi dokumentasi untuk preview pada malam hari ini. Bisa diizin untuk dihidupkan kameranya, Bapak Ibu? Baik. 1, 2, 3. Lagi sekali Mas Nari. Kompeten, Bapak sekalian. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Hakim. Siap, sama-sama. Kurang lebihnya. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, sama-sama Pak. Salam sukses selalu. Amin. Salam sehat selalu. Salam keberuntungan selalu. Oke. Kita sama-sama pamit Bapak sekalian. Oke, izin pamit Bapak sekalian. Salam sukses selalu dan semoga hari esok jauh lebih baik, jauh lebih beruntung daripada hari ini. Amin. 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 Izin live. Amin. 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 Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Izin live Bapak Ibu semua. Makasih. Baru masuk udah selesai. Udah selesai. Terima kasih banyak Master.